Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Joseph Lumba. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416750. Mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Pertama-tama di sini saya akan menjawab yaitu soal ujian UTS tengah semester genap. Yaitu di sini ada dua soal yaitu bagian A dan B. Saya akan memaparkan hasil jawaban saya dan menjelaskannya terlebih dahulu. Baik, sebelum saya menjelaskan, eh, saya akan mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Baik, di sini saya akan memulai eh, memaparkan hasil jawaban saya. Apa itu yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? B. Lingkungan industri. C. Remote improvement. D. Lingkungan operasional dan berikan contoh terhadap penjelasan sejarah saudara tersebut. Baik, saya akan menjawab yang A, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Yaitu lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Di sini ada beberapa pengaturan organisasi antara lain. Yang pertama atau faktor tersebut antara lain ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek kontraksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjawab yang B, yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah lingkungan tingkat dari lingkungan eksternal lingkungan atau organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut, yaitu ancaman pendatang baru, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada, tekanan dari produk pengganti, berikutnya kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Dan tentunya di situ ada hal yang sangat menghambat atau suatu persaingan yang begitu berat. Baik, saya akan menjawab yaitu lingkungan jauh atau remote improvement. Itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Faktor sosial, itu faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah
kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup seseorang atau seseorang di lingkungan eksternal perusahaan. Faktor politik, yaitu arah dan stabilitas perkembangan politik, merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor teknologi, untuk menghindari atau kelangsungan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industri. Baik sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, sebagai kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya, lingkungan operasional atau yang juga sering disebut dengan lingkungan persaingan antara tugas biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, posisi bersaing. Yang kedua, profil pelanggan. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, kreditor. Yang kelima, sumber daya manusia atau sifat pasar tenaga kerja. Dan seleksi karyawan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasional. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkan utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Baik sebagai contoh, suatu usaha toko butik dalam membuka dan menjalankan usaha kita mengetahui dalam hal bersaing, kemudian pelanggan, pemasok, kreditur, dan sumber daya manusia. Jika semuanya sudah mencukupi, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah karena kita sudah mencukupi semua yang ada di dalam lingkungan operasional, baik dari tenaga maupun bahan baku. Rinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban yang pertama, judul dari video tersebut adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. Yang kedua, pembicaranya adalah Dianda FP. Ketiga, analisis lingkungan internal, ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan rantai nilai atau value chain. Ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Yang keempat, pendekatan profil impact of marketing strategi. Yang kelima, pendekatan 7S. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompensasi masa lalu. Pendekatan evolusi produk. Perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya yang untuk menguantifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Baik, jawaban yang keempat, manfaat yang dapat kita ketahui tentang analisis lingkungan internal suatu perusahaan.
5. Menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci dan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Baik, apa judul video di atas? Siapa pembicara dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci pembicara dalam video tersebut, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Jawaban saya yang pertama, nomor 1, analisis PT Indofood. Pembicaranya Sulfait. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia yang merupakan produsen makanan dan minuman. Yang keempat, manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video tersebut sendiri kita dapat mengetahui kinerja dari PT Indofood itu sendiri. Menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood. Baik, video yang ketiga sama dengan pertanyaan yang kedua. Apa judul dari video di atas? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan video tersebut, manfaat apa yang dapat diketahui dari video tersebut, bagaimana cara menjelaskan yang dapat saya menjelaskan dari video tersebut. Yang pertama, judul dari video tersebut adalah SWOT analisis. Siapa pembicaranya? Yaitu dalam video tersebut adalah IR Jaspar Asudungan, Mete CPM Asia CSEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Baik, saya akan menjawab video yang keempat. Dari judulnya tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Yang kedua, pembicaranya adalah mahasiswi dari STIE Putra Bangsa. Video tersebut menjelaskan tentang kereta api Parahyangan. Yang keempat, manfaat yang saya ambil dari video tersebut adalah yang saya ketahui sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Di dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, mengenai penjelasan pembicara tersebut sudah sangat jelas, maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Adi Mursalin SMM.